Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sangat luar biasa. Semuanya anak-anak sehat, bisa menaiki percaya karena kita semua ada di dalam Tuhan. Mari anak-anakku semua, Bapak Ibu, Miss Dancer, kita akan bernyanyi bersama, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah memberkati kami dari malam hingga pagi hari ini. Sebentar kami ingin memuji memuliakan nama-Mu, berikan kami hati yang penuh sukacita, hati yang penuh dengan ketulusan hati dalam kami memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk mari anak-anak, semuanya bisa mari berdiri, kita mau nyanyi. Hari ini hari yang terindah karena kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di hatiku ada cintanya, ku cinta pada Tuhan Yesus. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapan, kasihnya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ingin ku selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari ini hari yang terindah ketika ku jumpa dengan siapa? Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapan, kasihnya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ingin ku selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ingin ku selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. Tangan ya. Di dalam hati kita ada cinta Tuhan Yesus, dan kita semua cinta kepada Tuhan Yesus. Amin ya, anak semua. Mari pada saat ini kita akan mendengar firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah kami ingin selalu mendengar suara-Mu, untuk kami bisa bertumbuh di dalam Engkau. Kami ingin mendengarkan benar firman-Mu, berikan kami hati yang penuh sukacita untuk menyambut benar firman-Mu, berikan kami hikmat Tuhan. Berkati hamba-Mu, Miss Dancer yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau berikan hikmat yang dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Kalian sudah siap belajar firman Tuhan bersama-sama dengan Miss Lydia? Mari kita akan berdoa terlebih dahulu, minta hikmat Tuhan supaya apa yang kita pelajari firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh-sungguh dapat kita pahami. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk semua karya Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar bersama-sama Tuhan untuk belajar firman yang dari Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami pengertian yang dari Tuhan, agar apa yang Tuhan sampaikan sungguh-sungguh dapat kami pahami. Kami menyerahkan Tuhan waktu dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Bagaimana kabar kalian? Semuanya baik? Baik ya. Puji Tuhan, semoga semuanya baik. Meskipun beberapa waktu yang lalu ada beberapa teman kita yang sempat kebanjiran ya. Mungkin kalian juga ada yang rumahnya
kena banjir ya. Tetapi kita syukuri anak-anak. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita syukuri karena kita tahu Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Nah, pagi ini kita akan belajar bersama-sama bahwa rancangan Tuhan itu ternyata jauh lebih besar dari masalah dan penderitaan yang kita alami. Mungkin kalian kemarin merasa, Miss, rumahku kebanjiran, aku harus membersihkan rumah, harus kehilangan juga beberapa benda-benda yang penting, aku harus buku-bukuku juga banyak yang basah dan sebagainya ya. Nah, tetapi dibalik semua itu anak-anak, kita percaya saja bahwa Tuhan itu punya rencana buat kita. Nah, kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. Ya. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. Mesti dia akan bacakan ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Seringkali orang itu bermegah dalam kehebatannya, dalam kekayaannya, dalam kesuksesannya, ya, dalam keberhasilannya. Tetapi kita berbeda, nak. Kenapa kita anak-anak Tuhan justru kita bermegah dalam kesengsaraan kita? Nah, karena kita tahu, ya, kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena dibalik semua kesengsaraan dan masalah kita tahu bahwa itu akan menimbulkan ketekunan. Orang akan tekun, ya. Contohnya doa. Kalau orang lagi seneng itu biasanya malas berdoa, ya. Tapi kalau orang lagi susah pasti akan mencari Tuhan. Nah, dengan kesengsaraan yang kita alami itu membuat kita bermegah. Karena apa? Dengan begitu kita akan tekun berdoa. Kemudian dari ketekunan itu akan timbul tahan uji. Kita akan menjadi pribadi yang kuat. Kita akan menjadi pribadi yang tangguh, ya. Kalau kita sering ditempa banyak hal, kita akan jadi kuat. Nah, tahan uji itu juga akan menimbulkan pengharapan. Ketika kita menjadi kuat, kita punya harapan, ya. Dan pasti pengharapan itu tidak akan mengecewakan karena kita berharapnya kepada Tuhan dengan tekun berdoa. Nah, anak-anak, sesungguhnya di dalam perjalanan kehidupan kita, ya, itu seperti sebuah pelajaran yang harus kita lewati, harus kita lalui. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita menerima pelajaran itu dengan cepat atau lambat, atau dengan nilai yang baik atau kurang baik, ya. Nah, banyak dari kita yang menerima dengan lambat dan kurang baik biasanya harus mengulang, ya, karena belum memuaskan. Seperti kalau kalian sekolah misalnya, ya. Nah, ketika ada tugas dari Miss dan Sermu, anak-anak kalian harus mengerjakan penilaian hari ini di Presto misalnya. Tapi kalian menanggapinya dengan terlalu cepat, ya. Nggak berpikir dulu, langsung dibuka Prestonya, padahal kamu belum belajar, ya, kamu belum siap. Nah, ketika kamu sudah buka, padahal kamu tahu bahwa latihan soal di Presto itu hanya dikerjakan 1 kali, tidak bisa lebih. Kalau
Kalau nilainya jelek ya sudah ya. Nah, kalau ada remedi itu masih beruntung ya, puji Tuhan. Dan biasanya remedi itu soalnya tidak persis dengan soal yang pertama, pasti akan diberikan soal yang berbeda lagi. Nah, ketika kita mengerjakan dengan cepat-cepat tanpa berpikir, akhirnya nilainya kurang baik, mengecewakan. Nah, setelah itu kalian bingung nanti ketika menghadapi masalah yang sama lagi, soal yang sama lagi, tidak bisa mengerjakan lagi ya, karena tidak ada kesiapan ya. Respon yang terlalu cepat atau respon yang sangat lambat, nanti aja ngerjakannya, padahal Miss Dancermu memberi waktu hanya 1 minggu. Kamu santai tidak segera mengerjakan, akhirnya nilaimu jelek, atau bahkan mungkin kamu sudah tidak ada kesempatan mengerjakan karena soal sudah ditutup. Nilaimu jelek karena kamu mengerjakan dalam waktu yang tergesa-gesa, mepet. Padahal Miss Dancernya kadang-kadang memberi waktu sudah cukup ya, dengan soal yang tidak terlalu banyak. Waktu 2 jam, 1 jam itu sangat-sangat cukup nak ya, kalau kamu mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Kamu perlu hikmat Tuhan, kamu perlu pemikiran ya. Jadi kita tidak boleh asal ya, tidak boleh asal. Nah, nanti kalau yang nilainya jelek ya mau tidak mau harus remedi, mengulang. Artinya ketika kita tidak bisa menyelesaikan persoalan kita, suatu saat pasti kita akan hadapi masalah yang sama. Kita akan mengulangi hal yang sama ya. Nah, sekarang ini banyak orang yang lebih suka lari dari masalah, dari persoalan ya. Kalau kondisi pandemi seperti ini, persoalan itu banyak anak-anak ya. Kalian saja yang sekolah pasti juga ada persoalan ya. Tidak bisa bertemu muka, tidak bisa berkomunikasi dengan langsung pada ibu guru, bapak gurunya ya. Ada banyak kendala, itu masalah. Tetapi apakah dengan cara seperti itu lalu kamu sudah aku tidak mau ikut pembelajaran, sampai harus Miss Dancernya mendatangi, mengunjungi rumahnya? Nah, itu bukan penyelesaian. Tapi kalau kamu itu punya pengharapan, kamu bersyukur pada setiap persoalan yang ada, apapun yang terjadi, mau ndak mau ya, dalam kondisi seperti ini kita harus pembelajaran jarak jauh, ya kita harus ikuti ya. Jangan menentang arus, ikuti saja apa yang harus kita kerjakan. Nah, ingat ya nak, kalau di dalam Tuhan itu yang terpenting adalah ketaatan ya. Kalau kita taat pada setiap aturan yang ada, kita percaya persoalan dan masalah yang berat seperti apapun akan terlewatkan ya, akan bisa kita lewati dengan baik karena kita punya pengharapan tadi ya. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan, tidak akan mengecewakan. Kita ingat cerita tentang Nabi Ayub ya, kita ingat cerita tentang Yusuf, Nabi Yusuf ya. Apa yang mereka alami? Mungkin awal-awal mereka akan merasa, kok hidup saya kok susah terus ya, sengsara terus ya, banyak masalah ya. Tapi mereka melewati dengan tetap berharap kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Karena mereka percaya bahwa di dalam berharap kepada Tuhan, mereka tahu Tuhan itu punya rancangan dan rencana yang lebih indah dan lebih besar dari apa yang kita alami, persoalan yang kita hadapi. Contoh misalnya, ketika kita melihat
kertas putih, di situ diberi satu titik. Ya. Kalau kamu fokus ke titik itu, ya, kamu pandangi terus titik itu lama-lama akan menjadi seperti besar. Tetapi kalau kamu fokus ke bagian lain yang kosong di luar titik itu, maka titik itu akan terlihat sangat kecil. Kita mengumpamakan titik itu seperti permasalahan kita. Kalau kita fokus kepada permasalahan kita, ya kita nggak bisa keluar dari masalah kita. Tetapi ketika kita melihat di luar titik itu, di mana di situ ada sesuatu yang lebih besar, ada rancangan Tuhan yang lebih besar, maka kalian akan melihat titik atau persoalan di dalam hidup kita ini sangat kecil, ya. Bahkan lama-lama akan hilang. Nah, tetapi dengan catatan bahwa setiap masalah dan persoalan yang ada harus diselesaikannya dengan hikmat Tuhan, ya, tidak dengan cara sendiri. Ketika kamu ada masalah dengan temanmu, misalnya bertengkar, ya, atau saling iri, saling mengejek misalnya, kalau kamu menyelesaikan dengan caramu sendiri, kamu jotos-jotosan, ya, nggak akan selesai masalahnya. Tetapi kalau kamu selesaikan dengan hikmat Tuhan, minta Tuhan yang memberi dan membuka hati temanmu supaya temanmu sadar, ya, bahwa mengejek itu nggak baik. Kamu doakan terus-menerus temanmu, itu menyelesaikan. Atau bahkan ada yang lari dari masalah, ya, di rumah ada masalah, terus lari tidak mau pulang, ya, mending nginep di rumah temen atau di rumah yang lain. Aku males kok di rumah, banyak masalah, orang tua ribut terus dan sebagainya. Itu namanya lari dari masalah, nak, ya, tidak boleh itu, ya. PJJ terus nggak enak, disuruh sekolah kok kayak gini, nggak usah aja, nggak usah ikut PJJ. Itu juga lari dari masalah. Nah, itu tidak baik, ya. Sekarang kita akan belajar. Mari fokus berharap kepada Tuhan. Jangan biarkan masalah dan persoalan itu membuat dan menekan kita, ya. Kita syukuri, kita cari jalan keluar bersama-sama, bersama guru, bersama orang tua, bersama Tuhan pastinya, ya. Nah, Tuhan pasti akan memberi jalan. Kita ingat tadi Yusuf dan Ayub, betapa hidup mereka ini luar biasa. Mungkin kita belum seperti mereka, ya. Yang kita alami itu belum seberapa. Mereka, bahkan Yusuf, sampai dimasukkan ke sumur, lalu dijual oleh saudaranya sendiri, ya. Kakak-kakaknya sendiri tega menjual dia untuk dijadikan budak. Ini sungguh berat, ya. Untuk orang yang tidak berharap kepada Tuhan, pasti tidak akan kuat. Ayub juga sama. Kalau dia tidak berharap kepada Tuhan, dia tidak akan kuat. Nah, sekarang kita akan belajar bahwa kita ini percaya dari semua penderitaan yang ada, kita percaya Tuhan punya rancangan yang indah, punya rencana yang terbaik buat kehidupan kita. Ayo, mau kalian berjanji untuk tetap berharap pada Tuhan dan tidak lari dari masalah? Mau? Kalau misalnya kalian, Miss, saya pengen ngomong, pengen cerita ke siapa? Satu, ceritalah ke Tuhan, ya. Yang kedua, kamu bisa cerita dengan Miss Dancermu. Jangan dipendam sendiri. Nanti Miss Dancermu juga akan menolong kamu, memberi jalan, ya, apa yang harus dilakukan untuk persoalan yang kamu alami. Itu ya, anak-anak, ya. Nah, puji Tuhan,
Hari ini kita dapat kekuatan dari Tuhan ya, terutama dari firman Tuhan. Kita percaya ya bahwa Tuhan punya rancangan dan rencana yang lebih besar dari permasalahan kita. Kita akan baca satu ayat lagi di Roma 8 ayat 28. Kita baca sama-sama ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Kita tahu bahwa dalam segala sesuatu kita tidak sendiri. Allah turut bekerja dan yang pasti mendatangkan kebaikan, ya. Pastinya juga bagi mereka yang mengasihi Dia. Gitu ya, anak-anak ya. Nah, semoga firman Tuhan pada saat ini, pagi ini bisa membuat kita kuat. Jangan patah semangat dengan segala persoalan yang ada. Mau belajar langsung, mau belajar PJJ, tidak masalah. Ada Tuhan yang selalu menolong kita. Dan kita percaya dengan PJJ ini, Miss Lydia juga merasa bersyukur. Karena mau tidak mau, Miss Lydia juga harus belajar terus. Belajar menggunakan teknologi komputer ya. Tidak gaptek ya. Mau tidak mau dipaksa untuk belajar. Gak enak. Tetapi disyukuri dengan begitu, Miss bisa menjadi lebih pandai ya. Jadi kita syukuri saja semuanya karena kita percaya bahwa rencana dan rancangan Tuhan lebih besar dari permasalahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar saat ini. Biarlah firman ini boleh menguatkan kami semua Tuhan, untuk kami bisa melewati persoalan, masalah yang sebesar apapun. Karena kami tahu Tuhan, rencana Tuhan lebih besar dari permasalahan yang kami alami. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menolong dan membimbing kami. Kami juga bersyukur karena kami boleh terus berharap kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Karya-Mu yang luar biasa bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Sampai jumpa anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.